Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Sebuah video amatir merekam puluhan pendaki yang terjebak saat di Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, BKSDA Sumatera Barat pun kini menutup jalur pendakian karena status Gunung Merapi masuk pada level waspada. Puluhan pendaki sempat terjebak di puncak saat terjadi erupsi di Gunung Merapi yang terletak di dua wilayah, yakni Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam rekaman video amatir yang dimiliki salah satu pendaki panik saat erupsi tiba-tiba saja terjadi. Ada sekitar 40 pendaki yang tengah berada di Gunung Merapi. 15 pendaki sudah turun dengan selamat, sedangkan untuk pendaki lainnya masih bertahan di atas gunung. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab para pendaki belum bisa turun. Itu gimana tadi? Kami di puncak sekitaran jam 11. Jadi pas kami di puncak itu mulai naik asap pertama. Jadi bunyinya tuh kayak helikopter, Pak. Jadi kirain apa ada helikopter. Jadi kami lihatlah, ternyata muntah-muntahan dari apa itu erupsi itu, Pak. BKSDA Sumatera Barat telah menutup jalur pendakian semenjak keluar peringatan terkait status Gunung Merapi yang masuk level waspada. Jadi kondisinya sekarang bagaimana? Saat ini ditutup. Ditutup, sampai tapi masih dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi masih ada para pendaki di atas. Untuk pendaki yang di atas, kita himbau supaya segera turun. Gunung Merapi terakhir erupsi pada 4 Juli 2017. Erupsi Gunung Merapi terjadi sejak Sabtu pagi. Pos pemantau bahkan mencatat hingga kini sudah erupsi hingga 30 kali. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Ular tersebut diperkirakan muncul dari balik saluran air untuk mencari makan. Sejumlah personil tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 1,5 meter. Ular itu bersembunyi di balik kayu plafon rumah warga di Jalan Rapok Kaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis. Lantaran petugas harus menarik ekor ular secara perlahan, lalu menjepit bagian kepala menggunakan alat penjepit. Ular tersebut juga sempat berontak dan melilitkan badan agar terlepas dari genggaman petugas damkar. Usai dievakuasi, ular sanca dibawa ke Mako Damkar Makassar. Selanjutnya ular akan diserahkan ke BKSDA Sulsel untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Tadi waktu anggota evakuasi ular tersebut di atas plafon. Sembunyi di atas, Pak, ya? Iya, sembunyi di atas plafon. Itu tadi proses evakuasinya gimana, Pak? Pakai alat atau apa tadi? Kebetulan di atas plafon, jadi kita gunakan ada namanya capit ular. Cuaca buruk dan hujan deras yang melanda wilayah Kota Makassar sejak beberapa hari terakhir diduga menjadi pemicu hewan liar seperti ular keluar dari habitatnya untuk mencari makan dan bersembunyi di pemukiman warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Pemirsa, Ferdi Sambo mengaku tidak menyangka tindakan yang dilakukan ajudannya, Brigadir Yosua, dapat merusak skenario pembunuhan yang telah dirancangnya. Skenario yang dirancang Ferdi Sambo berantakan karena CCTV yang ada di pos Satpam dekat rumah dinasnya menangkap momen Yosua sedang berjalan ke arah taman ketika Sambo sampai di rumah dinas. Ferdi Sambo merancang skenario penyebab kematian Yosua karena insiden baku tembak di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Menurut skenario Ferdi Sambo waktu itu Yosua dikatakan tewas setelah terlibat insiden baku tembak dengan ajudannya yang lain yaitu Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Sementara Ferdi Sambo masih menurut skenario yang dibangun mengaku baru tiba di rumah dinasnya sesaat setelah terjadi baku tembak antara Yosua dan Richard. Namun skenario yang dirancang Ferdi Sambo itu berantakan karena kamera CCTV yang berada di pos Satpam dekat rumah dinasnya. Sebab CCTV itu ternyata tidak mendukung narasi kebohongan yang dia ciptakan soal baku tembak antara Yosua dengan Richard. CCTV itu diketahui merekam kedatangan Ferdi Sambo ke rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 sore. Dalam rekaman itu pula, tampak Yosua masih hidup ketika Ferdi Sambo tiba. Itu yang mulia, saya cuma mengharapkan ada rekaman terkait dengan peristiwa yang saya harapkan waktu itu bisa mendukung skenario saya. Karena waktu itu saya tidak menyangka bahwa Yosua ini ternyata begitu saya masuk dia jalan ke taman. Mungkin karena takut lihat saya gitu. Itu di luar prediksi saya. Makanya saya pikir ya lakukan aja tugasnya seperti itu. Menurut pengakuan Ferdi Sambo, dirinya baru mengetahui isi rekaman CCTV itu dari laporan anak buahnya beberapa hari setelah peristiwa penembakan. Mengetahui video tersebut bisa membongkar kebohongannya, Ferdi Sambo lantas memerintahkan bawahannya untuk memusnahkan rekaman CCTV itu. Kalau saya tahu dari awal, pasti dari tanggal nggak akan ada perintah ya? Nggak akan ada perintah cek dan amankan kalau saudara saya sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia. Itu. Ferdi Sambo juga mengaku tak terpikir untuk mengecek sendiri rekaman CCTV tersebut. Mantan Jenderal Polisi Bintang 2 itu juga tak menyangka ternyata rekaman CCTV itu tak sesuai dengan skenario kematian Yosua yang ia ciptakan. Terdakwa Richard Eliezer mengaku siap menghadapi sidang tuntutan yang akan digelar pada pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eliezer menyesal karena telah membunuh Brigadir Yosua. Masih merasa bersalah ya. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Setelah lebih dari 90 hari persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, pekan depan terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutan. Dalam hal ini, kuasa hukum dari Eliezer, Rory Sagala, mengklaim kliennya sudah siap menghadapi sidang tersebut. Namun demikian, pihak Eliezer akan mengajukan pembelaan untuk menghapuskan dugaan pidana yang menjerat kliennya. Itu dia menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun putusan dari hakim. Seperti itu, Mas. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal untuk melakukan pembelaan kepada klien kami Baradae. Dalam hal ini kami akan mengajukan perspektif yang menguntungkan. Kita akan mengajukan nanti di dalam pledoi. Dalam hal ini kita fokus tentang penghapusan pidana yang mana telah dijelaskan juga oleh ahli yang telah kita hadirkan sebelumnya di persidangan. Dalam sidang yang digelar Kamis kemarin, Eliezer juga menyatakan menyesal telah membunuh Yosua. Eliezer berharap bisa memutar waktu agar peristiwa pembunuhan Yosua tidak terjadi. Terdakwa. Siap, yang mulia. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Barada Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan
dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya pemirsa, demam lato-lato sedang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Iya, padahal baru aja semalam nih saya belikan dua anak saya lato-lato, padahal telat gitu ya. Nggak telat sih, iya. Cuma ini memang asik ya kayaknya ya. Benar nggak ya, sih? Betul, ini permainan tradisional ini saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak hingga diperlombakan dengan berbagai hadiah yang menarik. Beragam gaya anak-anak memainkan lato-lato meramaikan kawasan Jalan Lio Genteng, Bandung, Jawa Barat. Memanfaatkan lapangan, warga mengajak anak-anak di wilayahnya untuk mengisi waktu di akhir pekan dengan lomba lato-lato. Menariknya, anak-anak ini juga punya gaya andalan masing-masing, seperti bermain lato-lato sambil mengangkat kaki hingga rebahan di lapangan. Mereka berlatih main lato-lato hingga 1 bulan lamanya agar dapat melakukan berbagai gerakan gaya lato-lato. Susah nggak belajarnya? Awal-awal gimana? Langsung bisa atau gimana? Nggak langsung bisa. Berapa lama tuh latihannya? 4 hari langsung bisa. Kita lagi ngumpul gitu kan, kalau kan ini wansik gitu ya, kalau nggak ada kegiatan teh jadi anak-anak teh nggak ada gitu. Nah iseng-iseng lagi booming, sama kan di sini banyak anak-anak gitu. Nah akhirnya semua satu pihak ide kita ngadain cuma 3 hari itu kan ngadainnya langsung. Sementara itu, upaya mempopulerkan permainan lato-lato di tengah maraknya permainan gadget juga dilakukan di Desa Sualan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menggelar gebyar lomba lato-lato bagi kalangan anak berbagai usia. Ratusan anak mengisi hari libur dengan mengikuti lomba lato-lato berhadiah kambing. Dengan membayar uang pendaftaran lomba sebesar Rp15.000, ratusan anak antusias mengikuti lomba lato-lato. Tidak hanya diikuti peserta lokal dari Sidoarjo, gebyar lomba lato-lato ini juga diramaikan dengan peserta anak dari luar kota Sidoarjo. Pemenang dipilih berdasarkan waktu paling lama dalam memainkan lato-lato. Gebyar lomba lato-lato ini mendapat dukungan dari kalangan orang tua karena bisa menghindarkan anak dari gadget. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Sidoarjo, Jawa Timur, Ervan David, Pramono Putra, iNews melaporkan. Gimana? Kamu udah Kalau kita lihat cuma begini doang loh. Cuma gini-gini doang ya? Tapi setelah saya praktekkan semalam, susah banget. Susah banget. Yang malah kepentok ke sini. Sampai biru-biru juga ya? Ada Betul. beberapa sempat biru-biru juga ya? Iya. Ternyata tidak mudah loh. Tapi apakah kamu tertarik untuk ikut lomba? Mungkin latihan 1 bulan gitu ya? Kalau Dapat 1 hadiahnya, ekor kambing. kalau hadiahnya kami mungkin tertarik, tapi butuh waktu 1 bulan. Tapi ya layak lah. Kalau saya baru semalam berusaha begitu, tapi jadi ahli nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga ya. Tapi anak-anak tadi jago-jago banget ya? Jago-jago banget. Tapi menurut kamu gimana? Positif apakah negatif? Positif. Positif ini, ya? Ini sebuah langkah awal untuk membangkitkan kembali permainan-permainan tradisional zaman dulu. Oke, dan menyingkirkan gadget-gadget itu dari anak-anak ya? Ya paling nggak ada waktu untuk main yang di luar gadget lah ya. Benar, misalnya permainan tulupan, tahu nggak tulupan? Apa ya? Jadi itu yang ya? ditiup gitu, menembakin sasaran. Wah, nah itu ada tuh zaman dulu. Ini strategi perang nih ya. Betul. Nah pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ya ada Presiden Joko Widodo bersama keluarga menaiki andong berkeliling Jalan Malioboro di Yogyakarta pada Sabtu malam. Ya, di sepanjang perjalanan Presiden juga turut menyapa warga yang antusias menyambut kedatangan Jokowi dan keluarga. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menghabiskan akhir pekan dengan mengajak cucu berwisata di Yogyakarta.
Satu malam keluarga Presiden Jokowi menaiki andong untuk berkeliling di Jalan Malioboro. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama cucunya Jan Etes dan Lembah Manah berangkat dari Gedung Agung menuju Jalan Malioboro. Tampak pula putra sulung Presiden, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Ananda. Sepanjang perjalanan, Presiden pun kerap melambai dan menyapa warga yang juga tengah berwisata di Malioboro. Kusir andong yang membawa keluarga Presiden mengaku senang dan bangga bisa membawa Presiden berkeliling dengan andongnya. Baru pertama ini Bapak orang nomor 1 di RI, Pak. Bangga sekali. Jokowi dan keluarga menyusuri Jalan Malioboro hingga Jalan Sosrowijayan, kemudian kembali ke Gedung Agung setelah kurang lebih 30 menit menaiki andong. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Jakarta, alih-alih di Bina, Delman nantinya akan dilarang beroperasi di kawasan Monumen Nasional. Aduh, sayang sekali ya. Selain di Monas, larangan ini juga akan diterapkan di kawasan MH Tamrin dan Bundaran HI. Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya? Dalam surat edaran Wali Kota nomor 36 tahun 2016 dan hingga kini aturan tersebut masih berlaku dan menjadi landasan larangan Delman beroperasi di kawasan Monas. Larangan ini akan diawali dengan sosialisasi dari pemerintah Kota Jakarta Pusat dan nantinya larangan ini akan diterapkan juga di kawasan MH Tamrin dan Bundaran HI. Warga hingga anggota Dewan memprotes keras larangan ini. Mereka mendorong pemerintah kota untuk membina kusir Delman dan menjadikannya sebagai simbol budaya Jakarta. Karena itu merupakan kebudayaan kota Jakarta yang harusnya dilestarikan dan dipertahankan. Jadi misalnya anak-anak tuh masih mau naik Delman bisa ke Monas dan gak ganggu orang-orang lain juga kok. Kan di situ nggak ada transportasi darat ya, cuman ada Delman, orang jogging, lari, nikmatin Monas. Menurut saya sih ya harusnya dipertahankan sih. Kalau saya sih setuju saja karena memang biasanya Delman itu kalau di hari libur itu mereka menjadi salah satu sumber kemacetan yang ada di kawasan Monas nih. Jadi misal ada Delman nih mereka sembarangan parkir di pinggir jalan. Jadi kalau bisa sih memang Delman ini untuk dihapuskan di kawasan Monas ataupun memang di sekitaran Jakarta memang karena kurang pas gitu untuk misal Delman. Nah jadi warga-warga Jakarta bisa menggunakan ataupun memanfaatkan wisata-wisata lain seperti yang ada di Monas ataupun di Ragunan bahkan untuk misal melihat-lihat hewan seperti itu. Nggak setuju sih Mas, kalau saya sih lebih baik masih ada Delman di situ di sekitaran Monas karena untuk wahana ya salah satu untuk alternatif inilah ya wisata tuh kan anak-anak kecil kan bisa tuh diajak keliling gitu, itu juga jadi apa ya, jadi ikonik wisata lama gitu cuman mungkin ya bisa disosialisasikan untuk yang punya Delman tuh terkait kebersihan gitu. Atau mungkin dari pemerintahan bisa nentuin satu lokasi ini aja yang bisa gitu. Jadi nggak ke mana-mana gitu mungkin. Ya, ini Delman jadi pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang juga nggak setuju. Kalau Ayah setuju nggak? Kalau menurut aku setuju sih ya budayanya dilestarikan, tapi jangan dihilangkan dari Monas dong. Iya, ya, dan juga Kota Jakarta. Ini menjadi salah satu, kalau keponakan aku tuh kalau setiap weekend mintanya selalu naik Delman. Naik Delman ya? Benar, lihat Monas gitu kan. Ini kan suatu hal yang wah keren loh gitu. Betul, jadi identitas Jakarta juga ya. Benar. Mungkin pemerintah Kota Jakarta menganggap ini ada kotoran yang tercecer, juga mengurangi keindahan Kota Jakarta. Tapi sebenarnya kalau diberikan pengetahuan gitu kepada supir Delman ya, kusir Delman, kusir mungkin Delman, ya. Bisa loh dimodifikasi kusirnya jadi kotornya nggak ke jalan gitu kan. Kemudian ini kan juga hanya ada di Sabtu Minggu aja, jadi tidak mengganggu jalannya yang relatif lebih sepi kan. Bahkan membuat sebagian besar masyarakat happy ya dengan adanya kehadiran Delman ini. Betul, karena kota yang kuat itu juga terpancar dari identitas-identitasnya yang ada di situ. Salah satunya bisa Delman ini. Benar sekali. Nah, kita beralih ke informasi lainnya nih pemirsa. Untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, sebuah perusahaan biskuit ternama dunia menggelar kolaborasi dengan grup musik asal Korea. Ya, kolaborasi epik ini dipresentasikan dengan desain tiara yang tersemat di dalam biskuit.
Inilah momen seru saat peluncuran kolaborasi Oreo x Blackpink di Jakarta pada 6 Januari lalu. Kolaborasi antara dua merek ternama tersebut divisualisasikan dalam bentuk ikon biskuit Oreo yang didesain apik mengenakan tiara yang identik dengan ciri khas Blackpink. Oreo sebelumnya pernah sukses berkolaborasi dengan Lady Gaga pada tahun 2021. Kali ini Oreo menggandeng Blackpink dengan menghadirkan edisi eksklusif yang hanya dijual di pasar Asia. Biskuit eksklusif ini mulai dipasarkan dari Indonesia lalu disusul Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan terakhir Korea Selatan. Di Indonesia, kolaborasi Oreo x Blackpink telah dimulai sejak Desember 2022 hingga Maret 2023. Kampanye ini akan menampilkan keceriaan para personil Blackpink yang terkenal kuat, penuh energi dan percaya diri. Hari ini kami dengan bangga mengumumkan mega kolaborasi gitu ya, bahwa untuk pertama kalinya Oreo berkolaborasi dengan salah satu K-pop girl band terbesar di dunia, yaitu Oreo Blackpink gitu ya, yang dimana kolaborasi ini hanya dijual di pasar Asia, dimulai dari negara Indonesia dan disusul oleh negara-negara lainnya seperti negara Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Korea Selatan gitu ya. Dan tentunya di Indonesia kami adalah negara yang pertama dalam menghadirkan keseruan dari Oreo Blackpink. Oreo Lovers dan Blinks dapat mengkoleksi tanda tangan keempat member Blackpink yang ada di bagian depan setiap kemasan Oreo selama periode kolaborasi ini berlangsung. Selain itu, pencinta Oreo dan Blackpink juga bisa mendapatkan kejutan koleksi photocard para member Blackpink. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Laksana iNews melaporkan.